Selamat malam, Bapak Ibu rekan-rekan dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta maupun Jakarta. Perkenalkan, nama saya Joni Zakaria. Saya merupakan mahasiswa MMUGM Jakarta dengan dosen pembimbing Bapak Henry Yuliando, STP MAGR MM PhD. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang topik tesis saya yang berjudul Analisis Pengembangan Fitur Aplikasi Geomap untuk Pengawasan Petugas Lapangan di Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Latar belakang penelitian ini berawal dari instruksi Kadisub kepada Kapus Datinhub untuk membuat aplikasi yang dapat memonitoring petugas lapangan. Lalu, Kapus Datinhub memerintahkan kepada Kasat Wasim beserta jajarannya untuk menyiapkan aplikasi tersebut. Terdapat tiga kandidat dari aplikasi untuk pengawas petugas lapangan, yaitu Geomap, Live 360, dan Optimax. Dari kelima komponen yang ada, Geomap lebih unggul dibandingkan Live 360 dengan Optimax. Menurut Pressman dan Maxim menjelaskan bahwa sistem informasi yang berkualitas memiliki tiga poin penting, yaitu sistem bekerja dengan efektif, sistem mudah digunakan, dan juga mampu memberikan nilai tambah bagi produsen atau penggunanya. Rumusan masalah penelitian ini adalah aplikasi Geomap yang merupakan aplikasi yang digunakan oleh Pusat Data dan Informasi di Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi petugas lapangan. Pengembangan aplikasi Geomap telah sampai pada fase pertama, namun sejak saat itu belum dilakukan evaluasi maupun analisis kinerjanya. Selain itu, terdapat kesulitan untuk menentukan akurasi lokasi petugas lapangan yang menyebabkan pengawasan berjalan tidak optimal. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kinerja aplikasi Geomap yang menggunakan pendekatan SKFD. Untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama, bagaimana kinerja aplikasi Geomap terhadap kebutuhan fungsi pengawas petugas lapangan? Lalu yang kedua, bagaimana kinerja aplikasi Geomap yang dievaluasi menggunakan pendekatan SKFD agar dapat meningkatkan akurasi dan waktu titik lokasi dari penggunanya. Tujuan penelitian ini yang pertama, menganalisis kinerja aplikasi Geomap terhadap kebutuhan fungsi pengawasan petugas lapangan. Lalu yang kedua, menganalisis kinerja aplikasi Geomap yang dievaluasi menggunakan pendekatan SKFD agar dapat meningkatkan akurasi dan waktu titik lokasi dari penggunanya. Untuk manfaat penelitian ini, saya berharap dari penelitian ini memberikan opini dan kontribusi tambahan di bidang sosial, terutama yang berkaitan dengan manajemen operasi, khususnya pada penerapan sebuah aplikasi di sektor pemerintahan. Lalu yang kedua, memberikan bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan pengembangan aplikasi Geomap. Untuk lingkup penelitiannya adalah pengguna aplikasi Geomap yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi di Subprovinsi DKI Jakarta untuk mengawasi petugas lapangan. Quality Function Deployment adalah pendekatan perencanaan efektif untuk pengembangan produk atau layanan baru maupun atau juga bisa untuk modifikasi produk atau layanan yang sudah ada. QFD digunakan untuk mendukung tim riset dan desain untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan secara efisien. Di dalam QFD terdapat HOQ yang merupakan House of Quality atau kumpulan dari matriks-matriks yang dibangun untuk mengubah customer requirement menjadi design requirement. Lalu untuk prioritas design requirement, hasil signifikan dari quality function deployment karena memberikan arahan untuk mendukung desain produk layanan baru atau modifikasi produk atau layanan yang ada. Salah satu tantangan dari membangun HOQ itu sendiri adalah menyediakan informasi penilaian tentang pentingnya customer requirement dan hubungan antara faktor-faktor terkait informasi penelitian yang tidak dapat diberikan dalam nilai yang pasti karena adanya ketidakpastian inherent dari penilaian manusia. Menurut Bernard Rajab, mengemukakan bahwa kualitas perangkat lunak diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari pengguna. Lalu menurut Dunn di dalam Bernard Rajab menekankan pentingnya pengendalian risiko dalam pengembangan perangkat lunak dan Bernard Rajab juga mencatat bahwa menunggu kegagalan untuk mengindikasi sebuah masalah
kualitas tidak dapat diterima dan banyak perusahaan yang gagal menerapkan TQM secara efektif. Lalu untuk cons dari SKFD sendiri, model SKFD yang dikembangkan oleh Ericsson dan McFadden berusaha untuk mengadaptasi alat matriks dari TQM dalam kerangka quality function deployment. Dan model SKFD lainnya yang dikembangkan oleh Zultner, dia juga tidak menggunakan House of Quality konvensional, namun lebih luas dengan modifikasi untuk identifikasi dan prioritas pelanggan terhadap pengembangan perangkat lunak. Secara keseluruhan, baik model Ericsson dan Fedden maupun model dari Zultner menghadapi tantangan dalam penerapan KFD dari manufaktur ke pengembangan perangkat lunak yang berkontribusi pada kurangnya penerimaan di kalangan tim pengembang. Lalu untuk model SKFD yang dikembangkan oleh Bernard Raja mengadopsi pendekatan holistik dengan menekankan peran perangkat lunak sebagai pendorong proses inti dari perusahaan, bukan hanya produk akhir. Di model ini terdapat empat fase yang dimodifikasi secara signifikan untuk menciptakan KFD khusus perangkat lunak, mulai dari customer deployment, business process deployment, functional requirement deployment, hingga procedure requirement deployment. Analisis ini difokuskan pada kebutuhan pelanggan yang bernilai SKFD itu sendiri meningkatkan dampak proses pengembangan perangkat lunak pada organisasi dan memusatkan perhatian pada pelanggan yang paling penting. Saya juga melakukan komparasi antara SKFD dengan metode-metode lain untuk pengembangan aplikasi seperti ISO 2510, Agile Development, dan DevOps. Kelebihan dari SKFD itu sendiri adalah orientasinya yang berada pada kebutuhan pengguna dan juga integrasi kualitas dari awal, peningkatan kolaborasi, prioritas yang jelas, dan juga dapat mereduksi resiko yang tidak dimiliki oleh kelebihan-kelebihan dari metode yang lain. Untuk metode penelitiannya, populasi penelitian ini mencakup seluruh pegawai Pusdatinhub yang berjumlah 55 pegawai dengan dilakukan teknik purposive sampling. Sampel ini ditentukan dengan kriteria pegawai yang menggunakan aplikasi Geomap dengan menggunakan rumus Lofin dengan nilai di atas sebesar 20%, maka jumlah minimum sampel yang diperlukan adalah 17 pegawai. Untuk desain penelitiannya, yang pertama itu melakukan identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengumpulan data ini bisa didapat melalui wawancara dengan Kasatpol SIM dan juga kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pegawai yang menggunakan aplikasi tersebut. Dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut terdapat 27 item yang digunakan untuk mengukur 5 atribut pada sistem aplikasi e-government sesuai dengan Blueprint Departemen Komunikasi dan Informatika Indonesia tahun 2004, yaitu reliable, interoperable, scalable, user-friendly, dan integratable. Lalu untuk selanjutnya penerapan matriks Hawking pada SKFD yang terdapat 4 fase yang sebelumnya sudah dijelaskan. Setelah dilakukan penerapan matriks tersebut, dilakukan analisis serta interpretasi dan membuat sebuah simpulan dan saran dari penelitian ini. Dari penelitian ini melibatkan 27 item pertanyaan yang disebarkan kepada 35 responden dan terdapat dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pertanyaan aplikasi Geomap dapat mempertanggungjawabkan hasil monitoring sebesar 4,40 yang menunjukkan bahwa responden memiliki aplikasi Geomap mampu mempertanggungjawabkan hasil monitoring dengan baik. Dengan demikian, aplikasi Geomap dianggap kompatibel. Lalu untuk nilai terendah terdapat pada pertanyaan apakah setiap pengguna aplikasi Geomap memiliki hak akses yang sama sebesar 3,94 yang mengindikasi bahwa hak akses bervariasi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Geomap kompatibel dengan kebutuhan pengguna di mana kampus Datinhub bertanggung jawab atas pengawasan, Kasatpol SIM sebagai pengembang, dan petugas lapangan sebagai subjek yang diawasi. Lalu untuk profil responden, mayoritas profil responden adalah laki-laki sebanyak jumlahnya 35 orang dengan range umur yang bervariasi dari 17 hingga 34 tahun. Untuk perangkat yang digunakan,
terdapat 60% pengguna Android dan 40% pengguna iPhone. Dari tabel yang ada di sebelah kiri menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS statistik. Dari semua item pertanyaan memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R table. Menandakan validitasnya, kemudian hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai confidence alpha sebesar 0,941 yang melebihi 0,7, sehingga item yang dinyatakan valid dapat dinyatakan valid dan reliable, yang dimana pertanyaan yang valid bisa digunakan untuk mengukur aplikasi geomap, lalu si reliable untuk menunjukkan konsistensi sebagai alat ukur dalam penelitian perangkat lunak di masa depan. Berikut merupakan fase-fase dari matriks Hierarchy yang ada di SKFD, yang dapat menghasilkan pada fase pertama, laporan monitoring yang sesuai format dan akses ke pusat data menjadi prioritas utama, menunjukkan kebutuhan pengguna akan laporan akurat dan akses data yang baik. Lalu pada fase kedua, aplikasi GeoMap harus dapat mempertanggungjawabkan hasil monitoring dan memantau aktivitas pengguna dengan akurasi yang tinggi. Dan yang ketiga, untuk functional requirement deployment, pemimpin memerlukan aplikasi untuk memantau petugas lapangan dengan akurasi data yang tinggi. Di fase keempat, aplikasi harus dapat memproses data dengan jumlah yang besar dan cepat. Secara keseluruhan, setiap fase menyoroti kebutuhan pengguna dan memberikan arahan yang jelas untuk pengembangan aplikasi Geomap agar lebih efektif dan sesuai dengan harapan pengguna di masa yang akan datang. Lalu untuk simpulan dan implikasinya, dari penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi Geomed berperan penting dalam mendukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap petugas lapangan. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, aplikasi harus mampu menghasilkan laporan akurat, terhubung dengan pusat data, dan memiliki fitur pemantauan yang canggih. Selain itu, bagaimana aplikasi dapat dengan mudah digunakan, update data secara cepat, dan mampu menangani volume data yang cukup besar. Lalu untuk pendekatan SKFD sendiri, hasil analisis ini berhasil untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan pengguna dengan fitur yang ada. Dan untuk implikasi dari 4 fase SKFD, yang pertama adalah Kampus Datin Hub harus, pada fase pertama, Kampus Datin Hub harus fokus pada pengembangan laporan monitoring yang akurat dan sesuai format. Lalu pada fase kedua, pengembangan harus memprioritaskan akurasi dan reliabilitas data untuk pengambilan keputusan operasional. Di fase ketiga, pastikan data aplikasi GeoMap akurat dan dapat diandalkan terutama untuk pemimpin, dan evaluasi dan perbaiki fitur yang tidak relevan pada aplikasi GeoMap. Di fase keempat, implikasinya adalah aplikasi harus mampu memproses data besar dengan cepat dan juga efisien dengan mengoptimalkan algoritma dan juga infrastruktur. Dari implikasi tersebut, kesimpulannya, Kampus Datin Hub harus berfokus pada peningkatan kualitas laporan, akurasi, dan keandalan data, serta kemudahan penggunaan dari aplikasi Geomap itu sendiri. Konektivitas dan pemrosesan data cepat juga penting untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menggunakan aplikasi Geomap, serta evaluasi dan peningkatan berkelanjutan fitur aplikasi Geomap untuk menjaga daya saingnya terhadap kompetitor-kompetitor lain yang juga bisa melakukan analisis petugas lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.